3. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini akan menjelaskan terkait jawaban LKP 6 pengantar matematika komputasi. Mulai dari saya yang akan membahas untuk soal nomor 1, nomor B. Di share screen ya berarti ya. Oke. Di sini ditanyakan soalnya adalah praktikan dapat mencoba untuk mencari turunan parsial. Jadi kita diminta untuk mencari turunan parsial dari fungsi yang tertera di soalnya. Di sini terdapat fungsi f(x)y, x tambah y, pangkat 1/2. Oke, di sini saya sudah menuliskan jawabannya. Jadi pada langkah pertama yang saya lakukan di sini adalah mencari turunan parsial untuk x dan y-nya. Jadi di sini pertama adalah turunan parsial terhadap x, yaitu 1, dan turunan parsial terhadap y, yaitu 1 juga. Kemudian di sini saya lakukan permisalan untuk fungsinya x tambah y, saya misalkan menjadi u agar lebih mudah untuk diturunkan. Di sini saya lakukan penurunan biasa. Kemudian saya lakukan langkah selanjutnya yaitu berdasarkan aturan rantai memasukkan turunan dari fungsi awalnya ditambah dengan turunan parsialnya. Di sini untuk turunan parsial terhadap x didapati hasilnya adalah 1/2 kali akar x tambah y. Dan untuk turunan parsial terhadap y-nya, yaitu kebetulan pada soal ini bernilai sama, yaitu 1/2 kali akar x tambah y. Mungkin sekian untuk pembahasan nomor 1. Referensinya yaitu dari PPT kuliah IPB pertemuan ke-6. Mungkin bisa dilanjut untuk soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2 akan dijelaskan oleh saya. Agnata Sosaidina dengan NIM G64012310074. Ini udah kelihatan kan ya? Udah. Nah, jadi soal nomor 2 itu kita disuruh mencari nilai titik stasioner, titik maksimum lokal, minimum lokal, ataupun plana dari fungsi fx, y sama dengan xy ditambah 2 per x tambah 4 per y. Jadi yang pertama itu kita mencari dulu turunan terhadap x dari fungsi tersebut, yaitu y min 2 per x kuadrat sama dengan 0. Lalu untuk selanjutnya kita cari juga turunan terhadap y dari fungsinya, yaitu x min 4 per y kuadrat sama dengan 0 juga. Lalu dari dua persamaan ini kita cari akar-akarnya itu kita cari persamaannya ada y sama dengan 2 dan x sama dengan 1. Sehingga titik stasionernya cuma 1, yaitu 1,2. Lalu kita cari determinannya menggunakan Hessian matrix. Pertama kita cari dulu turunan x terhadap turunan x-nya lagi, fxx itu 4x pangkat min 3 atau 4 per x pangkat 3. Lalu kita cari juga FYY atau turunan Y terhadap turunan Y-nya dari fungsi awalnya, yaitu 8Y pangkat min 3 atau 8 per Y per 3. Lalu kita cari juga turunan X dari turunan Y fungsi awalnya, yaitu 1, dan turunan terhadap Y dari turunan X fungsi awalnya, yaitu 1 juga. Untuk biasanya tuh ini tuh sama di setiap soalnya. Nah, lalu kita cari Hessian matrixnya. Kita masukkan nilainya 1,2 ini dimasukkan ke setiap fungsinya menghasilkan matriks 4 1 1 1. Lalu kita cari determinannya, itu 4 kali 1 dikurangi 1 kali 1 yaitu 3. Nah, karena determinannya itu 3 lebih dari 0, maka kita cek dulu, masukkan ke fxx, yaitu 4 kali x pangkat min 3 tadi, x-nya ganti jadi 1, jadinya 4 kali 1 pangkat min 3 itu 4. Nah, karena D sama dengan 3 lebih dari 0 dan fxx-nya itu 4 lebih dari 0, maka 1,2 adalah minimum lokal.
Jadi titik stasioner dari fungsi tadi itu cuma satu, yaitu 1,2, dan 1,2 itu adalah minimum lokal. Sekian dari saya, dan selanjutnya untuk nomor 3. Udah Nat, kode R-nya nggak? Oh iya, kode R. Sebentar. Organic Global kode R. Jadi kode R seperti ini ya. Cepat aja. Jadi ini fungsi buat ngapus variable environment. Terus ini ada kita apa pada inisiasi dulu fungsinya, kita cari turunan terhadap X-nya, terhadap Y-nya, ini kita cetak, lalu X, Y-nya ini sebenarnya manual ya, ini kita hitung manual, jadi X-nya itu 1, Y-nya itu 2, seperti yang tadi hitung manual. Lalu ini cek hasilnya yang harusnya 0, lalu kita cari juga untuk mencari Hessian matriksnya itu ada FXX, FYY, FYX, FYXY seperti di kertas tadi. Lalu untuk selanjutnya sama gitu. Coba di run dan hasilnya seperti ini. Jadi kita cek fungsinya itu x-nya 1, y-nya 2 itu menghasilkan dua-duanya 0. Lalu kita cari Hessian matriksnya itu 3. Lalu kita evaluasi, karena 3-nya lebih dari 0, kita evaluasi titik 1,2-nya ke fungsi fx. Lalu seperti itu. Disimpulkan sama dengan yang di R, dengan yang di manual tulis tangan juga. Selanjutnya untuk nomor 3C dengan saya, sebentar. Eh, jadi untuk nomor 3C, itu kita mencari max dan min dari f x, y, f, x, y sama dengan x kuadrat y, fungsi itu dengan kendala x kuadrat plus 2y kuadrat sama dengan 6. Nah, ini tuh dengan rumus Lagrange, itu sama dengan fungsi x, y dikurang lambda x kuadrat plus 2y kuadrat min 6, bentuknya seperti ini. Fx, y itu ya jelas x kuadrat y. Nah, kemudian kita turunin aja ini, turunin fungsi Lagrange distribute terhadap x, jadi 2xy dikurang lambda 2x sama dengan 0, yang bila dihitung nanti dapatnya y itu sama dengan lambda, dan fungsi Lagrange-nya diturunin terhadap y, nanti menjadi x kuadrat dikurang lambda 4y sama dengan 0, nanti hasilnya akan menjadi x kuadrat itu sama dengan 4y kuadrat, dan kemudian fungsi Lagrange-nya diturunin terhadap lambda x itu menjadi x kuadrat plus 2y kuadrat dikurang 6 sama dengan 0, yang nanti kalau kita jabarin semuanya itu dapat semuanya ini 4y kuadrat plus 2y kuadrat sama dengan 6, 6y kuadrat 6, y kuadrat itu 1, dan y itu plus minus 1. Dan kalau kita masukkan ke x-nya juga, berarti x kuadratnya itu sama dengan 4, berarti x-nya plus minus 2. Nah, lambdanya ini pasti mengikuti y, karena y sama dengan lambda. Berarti titik-titik yang memenuhi ini adalah 2, 1, 2 min 1, min 2, 1, dan min 2, min 1. Kita langsung masukin aja ke fx y, karena kita mencari maksimum dan minimumnya dengan kendala tersebut. Nanti kita dapat hasilnya 4 untuk 2,1 dan min 4 untuk 2, min 1, dan 4 lagi untuk min 2,1 dan min 4 untuk min 2, min 1. Ini titik-titiknya dengan x, ini x, y, dan ini lambda. Untuk kita cek apakah benar ini titik-titiknya itu menggunakan RStudio, kita langsung run aja. Pertama kita menggunakan library-nya, habis itu kita masukin dalam function ini, langsung mencatat semua EQ-nya, nanti dimasukkan ke dalam 1C gitu. Nah, ini tuh termasuk, ini untuk mencari solusinya itu apa. Nah, ini menggunakan function multi-root yang dari tadi, root solve. Nah, nanti langsung ke lihat hasilnya, print itu 211. Cuman kenapa cuman 211, emang kayak gitu kodenya, jadi kita langsung masukin aja kombinasi C yang lainnya, yang X-nya min 1 dan yang Y-nya min 1. Dan lambdanya juga mengikuti kondisi Y-nya, jadi kalau Y min 1, lambdanya juga min 1, untuk ngeprint semuanya aja. Jadi kita enter semuanya. Nah, bisa dilihat di sini nanti ada min 211, 2, min 1, min 1, dan min 2, min 1, min 1, sesuai dengan yang ini. Berarti max-nya itu fungsi x, y, f, x, y ini itu 4,
pada 2, 1, dan min 21. Minnya itu min 4 pada 2, min 1 dan 2 dan min 2, min 1. Referensi dari soal ini saya mendapat dari LKP, PPT, dan penjelasan kakak-kakak Asprak. Dan sekian itu saja dari kelompok Oke, kami. sebelum Assalamualaikum. itu, Apa? mohon izin tadi saya lupa menjelaskan kode R-nya. Oh ya, ya, oke. Sebelum tutup. Oke, saya share screen lagi deh sekali lagi. Jadi untuk untuk kode di R Studio-nya untuk nomor satu ini cukup simpel saja. Pertama kita deklarasikan fungsinya dengan comment expression. Di sini saya masukkan fungsi yang di pertanyaannya yaitu x tambah y pangkat 1/2. Kemudian di sini kita mencari turunan parsial untuk masing-masing variabelnya. Yang pertama di sini saya turunkan terhadap x, lalu kemudian saya turunkan terhadap y. Setelah kita memasukkan semua komen di atas ini, 3 komen ini, kita tinggal print saja. Ya, di sini saya langsung jalankan saja. Oke, ini kita dapati hasilnya sama seperti yang saya temukan tadi, yaitu 1/2 dikali akar X tambah Y. Walau di sini bentuknya berbeda ya, tapi ini kalau ditulis itu hasilnya sama. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.